Karena saya lihat kalau pengusaha itu kita bisa ngatur sendiri waktu kita. Kita bisa kapan mau kerja kapan enggak. Bahkan targetnya mungkin kalau sudah usia berapa di atas 60-an ya udah nggak kerja lagi, tapi tetap dapat passive income. Cita-citanya sih itu. Ya, kalau saya sendiri sih, kenapa sih berpikir di bisnis? Karena saya ngelihat sih, kalau saya tipe orang yang ngelihat di ujung, kita mau kemana. Kalau saya ngelihat, kalau saya murni full praktek, artinya sampai tua pun makin rame pasien saya akan makin capek dan makin nggak punya waktu. Jadi saya pikir pilihan satu-satunya sebenarnya adalah jadi pengusaha. Karena saya lihat kalau pengusaha itu kita bisa ngatur sendiri waktu kita. Kita bisa kapan mau kerja kapan enggak. Bahkan targetnya mungkin kalau sudah usia berapa di atas 60-an ya udah nggak kerja lagi, tapi tetap dapat passive income. Cita-citanya sih itu. Jadi tujuannya itu yang saya pegang banget. Jadi tidak ada kata menyerah sih sebenarnya. Walaupun benar dulu pernah di awal-awal buka cabang ditipu, kayak setoran nggak disetor, baca-baca belah itu udah kita lewati, tapi kita rasa pokoknya ini bukan suatu hambatan, tapi itu adalah ya tempat belajar. Karena saya nggak belajar bisnis, nggak belajar ekonomi, ya ini adalah pas menjalankan bisnis adalah sebagai ajang untuk belajarnya. Saya banyak memanggil hire konsultan, bahkan kok franchise ngajar konsultan dari Jakarta, konsultan marketing, konsultan operasional. Jadi intinya itulah ajang saya untuk belajar, karena benar-benar kita basicnya nggak ada, dan saya rasa itu sih yang perlu ya. Oke, kalau dulu susah banget, sekarang sebenarnya agak lebih mudah mencari karyawan karena jadi di masa pandemi apalagi banyak orang yang ini sebenarnya berpeluang banget bagi kita ya. Selama ini kita pun kalau setelah punya nama pun itu masih susah mendapat talent yang bagus karena orang semua terjunnya ke pariwisata. Jadi orang yang bagus semua ke pariwisata, dan orang yang talent yang bagus biasanya bukan di Bali, di Jakarta gitu yang banyak. Ya, jadi kita akhirnya sekarang ini berusaha dapat lumayan orang-orang hospitality, dapat banyak. Total sih sebenarnya kalau kita di Bali dan luar Bali kurang lebih sampai 200-an karyawan. Untuk training sih poin utama kita sebenarnya pada dokter ya. Jadi dokter itu yang kita rutin kita akan training juga, kemudian saya backup juga. Jadi artinya ada apa-apa mereka kita konsultasi sama saya. Kita update juga tentang treatment terbaru, produk terbaru. Nah, karyawan juga kita sekarang lagi progres sih, artinya progres untuk fokus pada pembinaan karyawan, karena ternyata goal utama, ujung tombak utama, aset utama sebenarnya di karyawan. Dan ini memang masih PR saya bagi kita. Kita berusaha untuk, karena kami menunjukkan kalau DNA itu sekarang ini adalah kita punya tagline baru lah, affordable beauty by skin expert. Jadi kita sebagai skin expert ini mau kita fokusin banget, artinya selain dari dokternya, karyawannya juga itu punya pengetahuan yang seperti expertnya. Nah, karena itu yang orang makin pintar sekarang. Dikit-dikit karyawan pasien itu sudah googling, bahkan susah dikasih tahu. Lebih percaya apa yang dia baca, walaupun ternyata di sosmed atau di media di googling di internet itu tidak selalu ada informasi yang benar. Ada yang salah juga, tapi mereka ya udah kita pintar-pintaran meyakinkan untuk pasien gitu.